Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang jenis layanan cloud computing yang bernama Amazon Web Service, dan saya akan membahas tentang database cloud apa saja sih yang ditawarkan oleh Amazon Web Service ini. Sebelum itu, saya akan masuk ke latar belakang apa sih itu database. Apa sih itu database? Jadi, database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling terhubung, sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database penting untuk mengatur data yang jumlahnya banyak dan selalu bertambah, sebagai contoh program website, aplikasi, dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis database apa. Jadi jenis-jenis database ada banyak. Yang pertama, operational database. Operational database adalah jenis database yang dapat mengelola data dinamis secara real time. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa mengakses dan memodifikasi database secara langsung dari perangkat keras kita. Kemudian relational database dinamakan relasional karena data disimpan dalam bentuk tabel yang saling terkait atau terhubung, membentuk relasi. Untuk menyimpan database jenis ini, kita memerlukan yang namanya RDBMS atau Relational Database Management System. Biasanya RDBMS ini menggunakan bahasa SQL atau Security Query Language. Terus jenis yang selanjutnya ada NoSQL. NoSQL atau Not Only SQL adalah database non-relasional, artinya data yang dapat tersimpan bukan hanya berbentuk tabel, melainkan juga data tipe lainnya. Nah, NoSQL menyediakan alternatif untuk memodelkan dan menyimpan data dengan cara yang lebih fleksibel daripada basic data relasional. Selanjutnya, jenis yang keempat ada distribusi database. Distribusi database merupakan sistem penyimpanan yang terdistribusi, artinya data dapat disimpan dengan beberapa komputer di tempat yang sama dan dihubungkan melalui jaringan. Artinya, data disimpan dalam berbeda artinya data disimpan dalam beberapa komputer di tempat yang sama dan terhubung melalui jaringan. Terus yang terakhir ada cloud database. Cloud database merupakan sistem yang menyimpan data virtual, bukan disimpan dalam server fisik. Karena tidak membutuhkan server fisik, maka yang disimpan pun dapat dikembangkan atau ditingkatkan skalanya. Selain itu, memeliharanya pun tidak serumit server fisik, karena database dapat dijalankan melalui cloud computing platform. Contoh cloud database ada Amazon Web Service. Apa itu Amazon Web Service? Jadi adalah penyedia layanan cloud yang menyediakan berbagai macam layanan produk termasuk database cloud. Jadi ada banyak sebenarnya layanan yang ditawarkan oleh Amazon Web Service ini. Ada storage, ada compute, ada database. Jadi saya akan lebih menjerumus ke database. Terus layanan apa aja yang ada di database? Ada Amazon RDS. Jadi Amazon RDS ada Amazon DynamoDB, Amazon Aurora, Amazon Redshift, dan Amazon Neptune. Sebenarnya ada banyak lagi layanan database yang ada cloud. Kita bahas tentang Amazon RDS dulu. Jadi RDS ini menyediakan solusi basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, MariaDB, dan Microsoft SQL Server. Selanjutnya ada Amazon DynamoDB, merupakan layanan basis data non-SQL berbasis dokumen yang dapat menangani beban kerja dengan skala besar dan menawarkan kinerja tinggi. Selanjutnya ada Amazon Aurora, database relasional yang kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL, dirancang untuk kinerja tinggi dan kehandatannya. Selanjutnya ada Amazon Redshift, layanan penyimpan data yang dioptimalkan untuk analisis dan warehousing, merupakan analisis data dengan skala besar. Terus yang terakhir, Amazon Neptune, layanan basic data grafis yang mendukung model data grafis yang analisis jaringan. Selanjutnya saya akan lebih menjerumus ke Amazon RDS dan DynamoDB yang sering digunakan oleh
para perusahaan. Terus Amazon RDS atau Relational Database Service. Amazon RDS Relational adalah layanan manajemen database yang disediakan oleh AWS. RDS memudahkan pengguna untuk mengelola, mengamankan, dan menskalakan basis data relasional di lingkungan cloud tanpa perlu mengurus aspek operasional seperti pemeliharaan server, backup, atau packing. Terus keunggulan yang ada pada RDS, yang pertama ada basic data yang didukung, yaitu Amazon RDS mendukung beberapa jenis basic data relasional. Maaf. Oke, tadi basic data yang mendukung beberapa jenis basic data relasional, termasuk MySQL, PostgreSQL, MariaDB, dan lain-lain. Ini memberi pengguna fleksibilitas untuk memilih basic data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Selanjutnya ada manajemen otomatis, menyediakan manajemen otomatis untuk tugas-tugas sehari-hari seperti pemeliharaan server, packing, dan backup, memungkinkan pengguna untuk fokus pada pengembangan aplikasi daripada mengelola infrastruktur basic data. Terus yang ketiga ada fleksibilitas konfigurasi, pengguna memilih kontrol penuh atas parameter basic data, parameter sistem operasi, dan konfigurasi lainnya untuk mengoptimalkan performa sesuai kebutuhan aplikasi mereka. Selanjutnya ada scaling otomatis. RDS memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kapasitas komputasi dan penyimpanan secara otomatis mengikuti kebutuhan aplikasi. Ini dapat diatur untuk mengatasi perangkat lalu lintas yang memastikan kinerja yang optimal. Terus yang terakhir adalah multi-as development. Multi-as dev ini meningkatkan toleransi kesalahan dan ketersediaan dengan ini RDS secara otomatis membuat salinan cadangan replika di zona di ketersediaan yang berbeda. Selanjutnya ada Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB adalah layanan basic data juga yang dikelola oleh AWS. Ini dirancang untuk memberikan penyimpanan yang cepat, skalabilitas, dan otomatis, dan ketersediaan tinggi di lingkungan cloud. Terus ada keunggulan DynamoDB, yang pertama ada manajemen otomatis, sama seperti itu. Bedanya apa? Ini membantu mengurangi beban administratif dan kemungkinan fokus pada perkembangan aplikasi. Terus yang kedua ada performa tinggi dan skalabilitas. DynamoDB menyediakan performa tinggi dengan lisensi rendah, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan akses data cepat. Layanan ini juga dapat dimasukkan secara otomatis untuk menangani volume data yang besar. Terus model data NoSQL, yang tadi model data MySQL, sekarang NoSQL. Jadi DynamoDB data adalah database non-SQL, yang berarti ia tidak memerlukan skema table yang seketat seperti database relasional. Ini memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pengambilan data yang tidak memberikan struktur yang tepat. Terus ada global tables. Layanan ini mendukung global tables yang memungkinkan replika otomatis dan ketersediaan tinggi data di seluruh dunia. Ini bermanfaat untuk aplikasi yang beroperasi di berbagai wilayah. Terus DynamoDB Accelerator atau DAX. Layanan ini menyediakan DAX untuk meningkatkan kinerja yang menyediakan caching in memory ini untuk data yang sering diakses. Kita masuk ke studi kasus. Permasalahan volume data yang tinggi. Perusahaan e-commerce menghadapi masalah skalabilitas dan kinerja akibat pertumbuhan luar biasa dalam volume data transaksi, ulasan pelanggan, dan investasi produk. Solusinya menggunakan Amazon DynamoDB. Dengan menerapkan Amazon DynamoDB, perusahaan e-commerce dapat mengatasi permasalahan skalabilitas dan kinerja yang muncul akibat pertumbuhan volume data, fleksibilitas model data, skalabilitas otomatis, dan fitur-fitur tambahan seperti global tables dan DAX membantu menciptakan sistem yang andal, cepat, dan responsif bagi pelanggan.
Bahkan dalam skenario beban kerja yang tinggi, DynamoDB memberikan solusi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, database cloud membawa revolusi dalam penyimpanan data dan manajemen data di era komputasi awal ini. Keunggulan utama database cloud terletak pada kemampuan untuk menyediakan skalabilitas otomatis, ketersediaan tinggi, dan manajemen otomatis. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.